Indomie Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Kembali lagi di Status Embun Ramadan bersama narasumber kita Ustadz Kusno dan juga adik-adik santri muda. Apa yang telah kita bahas di awal tadi bisa kita lanjutkan lagi. Silahkan bagi adik-adik yang ingin menanyakan di makna kembali ke fitri ini bersama Ustadz Kusno. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari SMK Negeri 4 Jember. Negeri 4 Jember. Mohon izin Ustadz mau bertanya, bolehkah zakat fitrah lebih dari 2,5 kg beras? Dan bolehkah jika beras tersebut diganti benda lain, contohnya uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi baru kita bahas ini ya. Ya mungkin pertanyaannya lebih kepada ini, kalau begitu ada nggak yang senilai dengan itu gitu ya, atau diganti dengan hal lain? Jadi terkait dengan zakat al-fitri itu para ulama lebih cenderung kutabaladi, barang berupa beras, gandum, kurma, makanan pokok negeri itu, ya. Jadi makanan pokok negeri itu. Kalau orang Indonesia ini ada yang makanan pokoknya sagu misalkan, ya sagu. Ada yang makan pokoknya itu beras, ya beras. Ada yang makan pokoknya itu jagung, ya jagung. Ya apa yang dikonsumsi sehari-hari oleh muzaki tadi itu, orang yang berzakat tadi itu, ya. Jadi kalau sampean misalkan biasanya makan beras itu beras punel, ya. Beras punel yang apa itu 2 anak atau 2 kelinci atau 2 apa gitu ya. Ya. Kemudian mau mengeluarkan zakat al-fitri kok menggunakan beras yang standarnya di bawah dari itu. Nah, ini berarti kecurangan dalam hidupmu, ya. Mestinya yang harus dilakukan adalah sekurang-kurangnya yang sama standarnya yang kau makan sehari-hari itu. Jangan memberikan sedekah itu sekiranya di bawahnya. Kamu memberikannya itu dengan mata terpejam. Karena tidak tega untuk menerima itu, ya. Jadi itu standar utamanya. Nah, apakah kemudian boleh dipakai barang yang setara? Ya, barang yang setara atau seharga dengan makanan pokok tadi itu. Ulama berselisih pendapat mengenai hal itu. Jadi ada sebagian yang mengatakan tidak boleh karena hakikat daripada zakat al-fitri itu kan memberi makan kepada orang miskin. Maka yang diberikan harus makanan, bukan alat untuk mendatangkan makanan. Misalkan diberi traktor misalkan. Orang miskin dikasih traktor, masa disuruh makan giginya itu ya. Ya. Karena dia mau digunakan untuk traktor sawah juga nggak punya sawah orang miskin. Ya. Jadi ketika orang tadi itu butuhnya adalah makan, ya siapkan makanannya. Maka harga daripada barang makanan pokok itu menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak boleh untuk digantikan. Makanya ada budaya nempur. Nempur ya. Jadi kalau ada orang bawa duit itu lalu diambil zakat atau panitia zakat itu kemudian digunakan untuk nempur. Akadnya dia beli dulu ya beras harga ini, kemudian dia akadnya adalah memegang berasnya itu.
mengeluarkan zakatul fitrinya ini, ya. Sehingga panitia berkewajiban untuk, ya, karena akadnya adalah beras, walaupun dia terima uang, ya, karena dia wakil daripada muzaki, maka dia harus membelikan uang, memberikan beras dengan uang ini, ya, membelikan beras dengan uang yang dia terima, karena akadnya dia wakil daripada muzaki, baru dikirim kepada mustahiknya. Tetapi imam yang lain seperti Abu Hanifah itu memungkinkan, artinya boleh, dengan catatan nilainya tidak boleh lebih rendah daripada nilai harga to'amnya tadi itu, putih baladi tadi itu, ya. Jadi kalau 2,5 kilo tadi itu harganya itu katakanlah 25.000, maka tidak boleh kurang dari 25.000. Dan para imam yang lain cenderung untuk harganya diambil dari harga rata-rata tertinggi, ya, harga rata-rata tertinggi. Jadi kalau misalkan ada pilihan harga beras itu antara 23, 24, 25 dan di sana ada 30, maka yang 30 itu yang menjadi standarnya. Ya, standarnya itu, ya. Karena mengubah dari duit, uang ke dalam makanan pokok itu kadang-kala butuh biaya. Iya. Ya, butuh biaya, sehingga tidak boleh mengurangi terhadap nominal 2,5 kilo ini. Ya, jadi karena ulama berselisih pendapat dan agama itu yusrun, ya, yuridu wa bikumul yusra. Agama itu sesuatu yang memberi kemudahan. Jika memang kamu kesulitan untuk mendatangkan makanan pokok, ya, maka tidak mengapa kamu menggunakan nilai tukar dari makanan pokok itu, gitu ya. Tapi kalau semuanya nggak ada makanan pokok, gimana? Semua di negeri itu nggak ada makan pokok, ya harus ada impor, gitu. Loh, impor juga nggak ada, Pak. Dunia dalam kondisi paceklik karena perang dunia 3 terjadi misalkan, ya. Kemudian kita nggak bisa untuk mengeluarkan itu. Berarti di situ saddiro'a sudah. Berarti hukum itu belum bisa dilaksanakan pada saat itu, ya. Mudah-mudahan kita berdoa nggak terjadi, ya. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi, ya. Tapi kan kita boleh untuk berimajinasi bahwa kalau tantangan seperti itu, maka pertanyaan jenengan tadi, uang pun tidak berguna. Karena apa yang dicari bukan uang, yang dicari ada makanan pokok. Saya masih ingat tahun 70-an ketika orang tua kita itu sulit mencari bahan makan, duit enek, bahan makan tidak ada. Apa yang mau dibeli? Iya. Padahal wajibnya mengeluarkan zakat al-fitri adalah zakat makanan, bukan zakat uang. Zakat uang nanti zakat mal namanya. Ya. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi yang terakhir itu, ya. Karena sekarang ini di mana-mana sudah tersedia kan, bahkan mau yang 3 kilo, mau yang 2,5 kilo, bahkan sudah tersaji juga untuk takaran-takarannya, ya. Betul. Baik. Okay. Masih ada lagi? Silakan santri muda, ya. Silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Safiat Majaya dari SMKN Negeri 5 Jember. Negeri 5 Jember. Ya. Permisi Ustadz, saya izin bertanya. Apa saja hikmah yang kita dapatkan saat berzakat? Syukron. Ya. Apa saja manfaatnya? Ya, menarik, ya. Jadi ketika kita tadi itu berbicara mengenai kembali ke fitri memang makanan, gitu, ya. Lah Islam itu menempatkan zakat itu sebagai mediasi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin supaya tidak terjadi kesenjangan kebutuhan ekonominya dan status sosialnya, ya. Maka kemudian apa yang diperoleh ketika orang itu berzakat, apakah itu zakatul mal atau zakatul fitri, itu dalam ayatnya jelas. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ada 3 manfaat daripada orang melakukan perbuatan zakat. Yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat itu bisa untuk menambah keberkahan rizki yang ia punya. Kalau zakatul fitri berarti menambah terhadap rohani dan jasmaninya itu lebih prima, lebih bagus, gitu, ya. Lebih survival, gitu. Jadi umpama ono serangan apapun tidak gampang goyah, lebih kokoh, gitu, ya. Itu pertama, membersihkan dan mensucikan jiwa orang dari ketamakan, kerakusan, ketakutan, kekhawatiran.
Jadi orang yang biasa untuk mengeluarkan zakat al-fitri itu sudah biasa kehilangan. Maka dengan biasa kehilangan itu tidak terlalu mikir dengan yang hilang-hilang itu. Apalagi yang belum tercapai. Wes kurang tercapai dipikir hilang ya. Iya. Mumet tuh. Nggih. Ya. Kemudian yang kedua, Yang ketiga Ustaz. yang kedua, Oh, yang kedua. nah, yang pertama tadi kan dirinya. Iya, Yang kedua, membersihkan dan memberkahkan rezeki. Harta yang ia punya tidak akan berkurang akibat daripada ia mengeluarkan zakat. Akan tetapi bertambah. Lihatlah, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak zakat, umumnya dia jauh lebih berkecukupan daripada orang yang medit, orang yang bakhil. Ya. Ketika medit saya lihat ke sana. Ya, nah, jadi yang kedua, hartanya menjadi berkah. Karena dia tidak mengambil hak orang lain. Karena zakat itu sebenarnya adalah hak orang lain yang harus diberikan, bukan kekayaan orang itu. Ya, makanya kan pengertiannya itu harta tertentu dengan jumlah tertentu yang harus dikeluarkan pada saat tertentu kepada orang-orang tertentu. Itu definisi daripada zakat. Nah, kemudian yang ketiga ini wasoli alaihim. Orang yang menjadi muzaki itu mendapat doa dari penerimanya. Makanya dulu itu ada pertanyaan, lebih baik mana zakat al-fitri itu diberikan kepada orangnya langsung atau melalui kepanitiaan UPZ, unit pengumpul zakat, katakan gitu. Terjadi perbedaan. Demi pemerataan lebih baik melalui panitia supaya rata. Tapi afdholiyah doanya lebih baik diberikan langsung. Ketika kamu bertemu dengan orang yang menerima mendoakan kamu. Tapi kemudian tadi panitia zakat itu juga menjadi wakil, tidak wakil muzaki tapi juga wakil mustahik. Maka kemudian dia berdoa, ajarakamu bima ataita wa barakamu ba'abaita wa ja'alahu laka tohiron. Jadi kemudian panitia tadi mendoakan, mudah-mudahan apa yang kau berikan diberi imbalan yang lebih baik, apa yang tersisa dari hartamu menjadi kekal dan berkah, dan menjadi pensuci terhadap jiwa hati kamu. Nah, jadi kalau melihat ini 3 minimal diperoleh bagi orang muzaki, baik itu fitri maupun mal. Yang pertama adalah hatinya semakin baik, rohaninya semakin bagus, semakin bersih, hartanya semakin berkah, lalu mendapat doa dari penerimanya. Dan doa itu menimbulkan ketenangan dan kedamaian hati. Wah, sini alhamdulillah. Ini tadi ngomong pelit, mandang ke saya, tapi saya nanti insya Allah enggak. Baik, masih ada lagi berikutnya. Ya, silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destarini dari siswa SMK PGRI 3 Tanggul. Wis, Ya, Tanggul ya. Saya cukup lama di Tanggul juga. Izin bertanya Ustadz, mengapa Idul Fitri selalu identik dengan silaturahmi atau saling meminta maaf? Dan apa arti minal aizin wal faizin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sempat kita singgung ini silaturahim. Monggo Ustaz, diberi penjelasan. Jadi Idul Fitri itu identik dengan silaturahim, kemudian identik dengan kalimat minal aizin wal faizin gitu ya. Nah, kita coba renungkan pertama terkait dengan kenapa Idul Fitri tadi kemudian identik dengan silaturahim. Orang Jawa ini umumnya kalau punya sesuatu selalu ingin berbagi dengan saudara, kerabat, famili. Dan dia ingin diketahui oleh kerabatnya bahwa saya sudah bisa mandiri, ya. Karena itu kemudian terjadi budaya hilir mudik, terjadi pulang kampung, gitu ya. Yang dalam 2 tahun terakhir kita masih harus jaga jarak, gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang akan datang ini betul-betul bisa kita lakukan. Ya. Tapi paling tidak tadi saya sebutkan bahwa termasuk bukti iman dengan Allah dan hari akhir itu orang bersilaturahim. Termasuk cepat-cepatnya azab, penderitaan, kesengsaraan dialami dalam kehidupan dunia ini ada qati'ur rahim bagi mereka yang suka memutus silaturahim. Hati-hati. Jadi kalau ada orang itu sengaja ini untuk menghalangi orang bersilaturahim,
maka dia telah mengundang azab untuk datang dalam kehidupan dunianya. Ya, makanya kita khusnudzon saja, semua ini demi kebaikan dan kemaslahatan. Ya, karena itu, ayo silaturahim tetap dibangun. Andaikan tidak bisa kunjungan, ya pakai vid call lah ya, pakai video call yang sudah nampak gitu ya. Tunjukkan kita dalam keadaan riang gembira supaya keluarga juga merasa bahagia. Jadi orang itu kalau wajahnya ceria itu dilihat orang lain aja sudah menyenangkan. Tapi wajahnya sudah kusut bersengut, membuat orang lain itu sedih, susah. Ya, kalau belum bisa memberi kebaikan jangan menyusahkan. Ya. Baik Ustaz. Ini cukup. Nah, satu lagi. Iya, monggo. Tadi terkait yang ini kan silaturahimnya, ya. Kemudian minal aizin faizin itu memang ada sejarah menurut catatan itu terkait dengan para mujahid dari perang Badar itu yang menang, yang sukses itu disambut dengan kalimat minal aizin wal faizin oleh mereka yang ada di Madinah. Nah, sehingga karena puasa itu merupakan peperangan terdahsyat dalam jiwa manusia, lalu ini sering diidentikan nek ngono padha karo perang Badar. Bahkan perang yang lebih dahsyat kata Rasul ketika mereka mengatakan minal aidil faizin itu, lalu mengatakan kami baru pulang dari jihad yang kecil dan menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, loh perang Badar ini sudah demikian dahsyatnya, 1 lawan 3, 1 lawan 4, lah kok masih kecil ya Rasul? Iya, perang yang terdahsyat ada perang menahan hawa nafsu. Maka ketika orang puasa tadi mengandalkan hawa nafsunya, lalu muncullah pentradisian minal aizin wal faizin dalam konteks mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali dengan membawa kemenangan dari Tuhan yang Maha Esa itu. Insya Allah. Tetapi yang paling bagus ketika kita ketemu ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Karena itu yang dilakukan ketika usai puasa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Nggih. Ya, baik. Walaupun kita dalam kondisi pandemi, tapi insya Allah silaturahmi hari ini bisa terbangun. Insya Allah. Kita tidak bisa terhambat karena memang kondisi tidak memungkinkan. Tapi insya Allah kita doa bersama, mudah-mudahan yang ke depan ini kita bisa nih Ustadz ya. Amin, amin, baik. amin. Kesimpulan dari semua ini Ustadz, ini masih ada? Cukup ya? Baik, Ustadz. Kesimpulan dari perbincangan kita kali ini Ustadz. Kesimpulannya adalah bahwa kembali ke fitrah itu bisa kembali kepada makan yang benar, baik benar yang dimakan atau cara makannya, karena ada aturan-aturan terkait halal, haram, thayyib atau khobais. Ini perlu. Jadi barang yang halal belum tentu thayyib, yang harus dikonsumsi oleh kita. Maka Idul Fitri jangan dimaknai hura-hura dalam arti israfan wa bidarun tadi itu. Nanti cocok dengan instruksi daripada iblis kepada pasukannya. Akhirnya kita menjadi korban lagi. Nah, yang kedua tentu di dalam kita kembali ke fitrah atau ke fitri ini kita menjaga nilai-nilai adiluhung, ya, yang itu menjadi cikal bakal Allah ciptakan manusia dalam cetak biru seperti itu. Fitrah kita itu adalah makhluk terhebat, makhluk terbaik, makhluk termulia. Jangan cederai. Ketika sudah mampu beramalia Ramadan dengan ragam amalia Ramadan tadi, terkendali diri, jangan sampai begitu keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang tidak lagi kembali kepada fitrah kita. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kusno, terima kasih juga untuk santri-santri muda yang bersama kita, terima kasih untuk kru, terima kasih juga untuk tim kreatif, dan terima kasih juga untuk Alami Prima Rasa. Berkesempatan kali ini tidak lupa saya Joko Supriyatno bersama seluruh kru dan tim Jember 1 TV, juga Jember 2 TV mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran, tetap sehat, tetap semangat, dan tadi yang seperti diucapkan oleh Ustadz, tetap iman dan ikhlas dalam menjalani proses kehidupan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5 rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.